Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Haryana, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SPM SD 43 Matroli, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Silakan, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Aisyah dari UPT SPF SD Negeri 43 Matroli, Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haryana. Bagaimana kabarnya Bu Aisyah hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Kemudian ada pun tujuan diadakan pra-observasi ini, supervisi ini itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan Aisyah lakukan di dalam kelas. Kemudian kenapa kita melakukan percakapan hari ini, itu untuk sebagai persiapan awal sebelum Ibu Aisyah melakukan proses pembelajaran, supaya Ibu Aisyah lebih percaya diri dan lebih bisa memberikan yang terbaik di depan siswa. Begitu ya, Bu? Baiklah, Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Baiklah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dapat meyakini bahwa dengan mempelajari materi simbol-simbol Pancasila, siswa dapat menumbuhkan perilaku mulia. Karena dalam nilai-nilai Pancasila terdapat norma-norma yang mulia. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan simbol-simbol Pancasila dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menghafal simbol-simbol Pancasila dengan tepat. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin Aisyah capai atau ingin lakukan observasi? Baiklah, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, Bu. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa pada pembelajaran ini mencakup kemampuan pemahaman dalam menyebutkan simbol-simbol Pancasila dengan benar. Kemudian yang kedua, area keterampilan, yaitu mencakup kemampuan dalam menghafal simbol-simbol Pancasila dengan tepat. Jadi untuk area pengembangannya itu ada dua bagian ya, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya, Bu. Saya ingin mendengar Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas. Kemudian mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran. Baiklah, untuk strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah model pembelajaran yang berbasis masalah atau problem basic learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Begitu ya. Jadi yang Ibu ingin terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran terdiferensiasi ya, Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, begitu ya. Kemudian menggunakan juga metode PBL atau problem based learning.
dan juga menggunakan metode diskusi dan penugasan dan juga tanya jawab. Begitu ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran Ibu yang Ibu akan gunakan di dalam kelas itu? Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu buku PKN, kemudian gambar Pancasila, laptop dan proyektor. Jadi media yang Ibu akan gunakan itu buku PKN, ada juga gambar-gambar Pancasila ya Bu. Ya, kemudian LKPD, laptop dan proyektor. Begitu ya Bu. Nah, untuk pelaksanaannya nanti Bu, kira-kira untuk kegiatan pembelajaran ini itu pada hari apa Bu? Pada hari Kamis. Hari Kamis. Ya baiklah, untuk hari Kamis nanti saya akan datang di kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, setelah itu setelah Ibu melakukan observasi di dalam kelas, kita akan adakan lagi percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pra-observasi. Nah, yang terakhir Bu, sebelum kita tutup, kira-kira apa yang Ibu Aisyah dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Baiklah, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya akan pergunakan nanti. Kemudian media itu sudah akan saya persiapkan dari sekarang. Oh, baiklah. Berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran dari percakapan kita hari ini, yaitu ingin menyiapkan media apa yang akan yang Ibu akan lakukan gunakan di kelas ya. Gitu. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dan percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas Bu. Hari Kamis ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa datang ke sekolah ini untuk belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dalam hati ya. Doa dimulai. Nah, sekarang saya mau cek dulu kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Sekarang kita belajar TKN ya. Pendidikan warga negaraan. Mulai ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada? Tentang simbol? Iya, tentang simbol Pancasila. Tepuk tangan. Kita akan menyanyikan lagu Pancasila. Ada yang hafal Garuda Pancasila? Sekarang kita menyanyi
Ya. Kemudian yang kedua apa? Perisai yang memiliki latar berwarna apa? Warna apa? Ini. Hitam ini warna hitam. Yang melambangkan warna alam atau warna asli alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Yang kedua itu kemanusiaan Sila kedua Pancasila disimbolkan dengan gambar apa? Matahari. Dan disusun atas gelang kecil. Ya. Simbol gelang yang berbentuk persegi bermakna lagi. Kalau bentuk persegi itu berarti menunjukkan maknanya laki-laki. Sedangkan simbol gelang yang berbentuk lingkaran itu maknanya perempuan. Mata rantai yang saling berkait bermakna bahwa setiap manusia laki-laki maupun perempuan sama derajatnya, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian sila ketiga, apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Apa simbolnya? Pohon beringin. Jadi lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon itu bisa tumbuh. Kemudian apa bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perubahan perwakilan. Semua sudah hafal ya? Semua sudah hafal? Kemudian apa simbol sila keempat? Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Kepala banteng itu ada berapa warnanya itu kepala banteng? Dua. Ada berapa? Dua. Ada? Dua. Warna apa ini? Warna putih. Warna hitam melambangkan kekuatan dan kerendahan hati dan juga kesungguhan dalam suatu hal. Warna putih melambangkan apa? Melambangkan apa warna putih? Kebijaksanaan, kejujuran dan kedamaian. Nah, sekarang warna putih itu melambangkan kebijaksanaan, kejujuran. Kita warga negara Indonesia harus jujur. Sila kelima Pancasila apa? Sila kelima? Ada yang tahu sila kelima? Apa simbol sila kelima? Padi melambangkan sumber pangan mayoritas masyarakat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haryana, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDM 3 Materwali, Kecamatan Kindang. Saya masih ditemani oleh Ibu Aisyah, ya, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun bagaimana kabarnya Bu Aisyah? Baik. Ya Bu. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ibu tentang proses jalannya tadi observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan itu mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, ya. Pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi ini? Perasaan saya agak tegang, ya. Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang awalnya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, berjalan. Tadi sudah bisa cerita area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Mungkin tentunya saya angkat pembelajaran. Saya membuat langkah pembelajaran, ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu siswa pada pembelajaran ini mencakup kemampuan pemahaman dalam menemukan simbol-simbol Pancasila dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, area keterampilan yang itu mencakup kemampuan dalam menghafal simbol Pancasila dengan cepat. Jadi area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu, sejauh mana pengembangan itu yang sudah Ibu tadi sampaikan, apakah sudah berhasil ataukah belum di dalam kelas? Kalau menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan yang perlu dibenahi. Jadi sudah dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik, ya Bu. Namun masih ada kekurangan, ya. Oke. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kemungkinan kendala-kendala Ibu yang Ibu hadapi tentang proses pembelajaran di kelas ini? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, ya, tentunya mungkin mungkin dialami oleh guru-guru yang lain, ya Bu. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut masih kurang aktif, perhatiannya masih belum fokus kepada apa yang dipelajari hari ini. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat, ya Bu, atau kurang aktif. Mungkin mengenai banyak kelompok tadi. Kira-kira mengapa hal itu? Karena kenapa mereka kurang? Kenapa tidak mau terlibat? Mungkin mereka tidak mau terlibat karena mereka kurang Mungkin ada salah satu siswa yang belum bisa membaca, begitu ya, lancar, ya. Belum lancar. Oke. Kira-kira bagaimana cara Ibu supaya bisa menghadapi hal tersebut?
Insya Allah saya akan terapkan pada proses pembelajaran berikutnya dan insya Allah saya juga akan ya, ya, saya akan memberikan experience kepada siswa untuk pembelajaran berikutnya. Iya. Iya. Jadi ibu akan pada saat pembelajaran itu akan ibu akan diselingi dengan ice breaking. Kemudian mungkin ibu akan memberikan juga penguatan-penguatan atau pendekatan kepada anak tersebut. Jadi kapan kira-kira ibu akan laksanakan itu? Insya Allah pada pembelajaran berikutnya. Pada pembelajaran berikutnya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan kegiatan ini? Yaitu mulai dari pasca observasi, kemudian observasi kelas, kemudian observasi kelas tadi sebelumnya, pra dulu baru kemudian observasi. Alhamdulillah perasaan saya sangat lega, apalagi dampingi oleh Ibu Ahlian yang selalu mendampingi saya, dan saya sangat senang sekali karena observasi akademik ini banyak ilmu yang saya dapat dari Ibu Ahlian, dan Ibu Ahlian juga dapat membimbing saya ketika ada sesuatu yang saya tidak tahu. Saya bertanya ke dia memberi saya jawaban yang tepat. Juga ketika saya berhadapan dengan laptop, saya tidak tahu mengedit, atau saya ada yang saya tidak tahu, saya bertanya sama beliau. Alhamdulillah beliau memberikan masukan kepada saya yang sangat memuaskan bagi saya. Biasa sekali ya Bu. Baiklah Bu, itu sudah kewajiban saya Bu untuk saling berbagi dengan Ibu ya. Ya, baiklah Bu, kayaknya kita sudah berada di penghujung waktu. Jadi terima kasih Bu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini, dan semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kita berada di sesi akhir pada supervisi akademik. Ini saya Haryana sebagai coach dan Ibu Aisha sebagai coachnya, dan saya akhiri dengan ucapan